Gitu. Pertanyaannya nih, kenapa duren? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak yang lain? Gimana ya saja? Oke, Boski, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mr. Isan gimana kabarnya? Iya, insya Allah sore hari ini teman-teman kita akan live bareng ngobrol-ngobrol santai tentang bisnis, baik itu di tengah pandemi ini atau bisnis sebelumnya dan hal-hal lainnya lah. Kita ngobrol santai aja hari ini, termasuk mungkin kalau ada mau beberapa pertanyaan nanti di tengah-tengah atau di sesi akhir live ini bisa diajukan langsung di kolom komentar. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bersama salah satu narasumber kita nih, Ahmad Rifki Fatur Rahman, biasa kita panggil Boski, karena di kampus Umar Usman biasa kita panggil mahasiswanya itu bos, dalam arti doa ya, doa supaya segera dan bisa tetap menjadi bos. Dan hari ini kita bersama Boski yang insya Allah akan sharing-sharing nih pengalaman bisnisnya, mulai dari awal, dari masuk kampus bisnis Umar Usman atau mungkin sebelumnya, dan bisa sampai seperti sekarang ini. Nah, yang saya tahu nih, Boski ini berpengalaman di beberapa bidang bisnis ya, Boski ya? Iya betul. Mulai dari kuliner, kemudian jasa, sampai hari ini di kuliner lagi ya. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ihsan, salah satu staf di kampus bisnis Umar Usman yang saat ini alhamdulillah diamanahi di ARO, biasa kita sebut, atau Alumni Relation Officer. Jadi di kampus Umar Usman insya Allah ada satu staf atau bidang yang memang membidangi khusus teman-teman alumni untuk urusan pengelolaan teman-teman alumni, manajemen teman-teman alumni supaya tetap bisa berkesinambungan dan tetap konsisten berbisnis di after setelah kuliah di kampus bisnis Umar Usman. Nah, hari ini mungkin kita langsung aja ya, Boski, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Mungkin Boski ada yang ingin disampaikan sebelum kita mulai? Oh boleh. Langsung aja. Salam dulu kayak buat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sorry, ini ada kendala suara. Kedengeran nggak Mr. Isan? Baru masuk nih, baru masuk. Tadi ada sedikit kecil, sekarang jelas nih. Jadi Boski start dulu di kampus bisnis Umar Usman, ikut jalur beasiswa, alhamdulillah lolos. Itu gimana ceritanya Boski? Itu ceritanya, jadi sebenarnya kan saya tuh sempat kerja dulu kan sebelumnya kan, kemudian dapat penawaran, alhamdulillah dari teman sekolah di kampus dulu ya, yaitu Miss Prab. Oh iya Miss Prab. Qadarullah gitu ya, ternyata pada akhirnya jadi keluarga di kampus lagi sama Miss Prab. Jadi Miss Prab itu dulunya teman-teman saya di UIN. Jadi dari Miss Prab awalnya. Prosesnya panjang sekali kan di kampus Umar Usman, beasiswa di satu sisi kuotanya tidak terlalu banyak atau mungkin bisa dibilang sedikit. Kemudian pesaingnya mungkin beberapa ratus kali lipat ya. Mungkin waktu saat Boski itu kalau nggak salah 10 orang ya yang diterima, mungkin dari sekitar 400 sampai 500 orang pelamar beasiswa ya. Iya betul, yang diterima 10 orang aja. 10 orang. Nah, sampai akhirnya serius sekarang berbisnis tentu lewat wasilah ya, wasilah kampus bisnis Umar Usman, dan sampai hari ini masih tetap konsisten berbisnis. Walaupun pasti dengan beberapa strategi sampai akhirnya mungkin ganti bisnis atau mungkin ganti model bisnis dan lain-lainnya. Nah Boski ini kan dulu sempat menjalani Baraka Group, yeah. Kemudian sebelumnya juga yang saya tahu pernah ngejalanin ternak lele ya, Iya, itu boleh sharing dong perjalanannya gimana tuh bisa sampai akhirnya sekarang di Duren. Saya coba flashback lagi seperti yang tadi saya pernah informasikan.
Betul, betul, betul. Dan mungkin jadi pembelajaran buat saya juga sih sebetulnya. Iya. Karena memang harus banget ya, kita tuh ada perjanjian khusus sama partner kita, sama kolega kita, supaya nanti di kemudian hari ketika ada masalah itu enak gitu ngurusinnya. Kayak gitu Benar. sih. Balik lagi ke Baru deh perjanjian. dari level itu, saya mulai ya, itu pivot lah ya. Saya coba bermanuver ke dunia yang lain. Ya. Bermanuver ke bidang desain baru. Itu pun awalnya diajak teman. Saya partneran sama teman dulu, sampai akhirnya saya baru bangun sendiri. Awalnya namanya bukan banget, awalnya namanya di karikaturmu atau desain karikaturmu. Kemudian saya agak lupa juga ya, setelah berapa tahun gitu, kemudian berubah jadi Baraka. Gitu. Itu kayaknya bareng sama anak Umar Usman juga ya, pas jadi Baraka itu ya? Kalau yang jadi Baraka iya pas di setelah di Umar Usman. Tapi kalau yang di karikaturmu itu dari itu sih. Startnya dari The Karikatur, masuk Umar Usman, berubah jadi Baraka. Tentu dengan beberapa gabungan ya sama teman-teman di kampus Umar Usman ya. Oh, itu masih pribadi, masih sendiri sih. Oh, pribadi ya. Cuma waktu itu kenapa saya rubah jadi Baraka? Sebenarnya dari segi nama saya pengen ada apa ya, ada sedikit doanya gitu ya. Baraka itu saya ambil dari kata sebetulnya harapannya bisnis saya itu ya? Iya, asal katanya dari barokah sebetulnya. Cuma saya ambil kata yang agak keren gitu ya, jadi Baraka. Harapannya merubah nama bisa jadi doa juga buat saya dan usaha saya gitu, supaya nanti usahanya bisa jauh lebih berkah gitu. Sekarang masih kan ya Baraka ya? Gitu. Baraka itu masih, tapi agak vakum sekarang. Tapi order masih jalan atau di stop nih sekarang? Masih, sebenarnya masih buka. Cuma masih emang karena gini, karena jadi Baraka ini sebetulnya sistem usahanya itu adalah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, beberapa perusahaan wedding. Jadi Baraka ini produknya adalah software wedding yang dikasih buat klien di akhir gitu ya. Alhamdulillah sangat-sangat lancar banget, sebelum ada pandemi COVID-19. Berarti emang karena motor utamanya dari wedding itu kali ya, Boski ya? Iya, betul. Sehingga ada kita kan COVID ini, bisnis wedding terganggu ya, otomatis sangat terdampak juga ke Baraka itu ya. Benar, terdampak banget, Mr. Rizwan. Jadi saya tuh punya klien 3 bulan untuk 3 bulan lamanya misalnya. Untuk 3 bulan lamanya, tapi semuanya tercancel gitu aja, tanpa ada pembayaran, tanpa ada DP dan sebagainya. Pokoknya kosong aja. 3 bulan. Nggak tahu nih ya untuk bulan-bulan selanjutnya, karena kita masih belum bisa prediksi kedepannya akan seperti apa. Meskipun ada wacana new normal, tapi new normal itu sebenarnya nggak normal ya. Artinya kita masih belum bisa pastikan apakah usaha ini akan berjalan dengan lancar seperti sedia kala atau enggak. Gitu. Tapi harapannya sih akan tetap berjalan, dan kita juga tetap jalankan usaha tersebut. Cuma memang sekarang itu saya lagi coba untuk bermanuver ke bisnis yang lain. Nah, yang tadi Mr. Rizwan bilang itu ada di Durian, namanya Durian Ajib _official kalau akan Instagramnya. Nah, kemudian coba juga masih di bidang desain juga, di wall decor sebetulnya. Cuma emang itu masih on progress. Gitu. Itu sama istri, karena istri itu yang wall decor, karena sama istri juga kan, istri itu sempat bikin seserahan mahar juga. Jadi kebanyakan usaha saya itu adalah base marketnya adalah wedding. Nah, ketika weddingnya nggak lakukan ya di Indonesia ini, dan bahkan mungkin di seluruh dia udah nggak bisa dilakukan, ya udah kita kosong aja gitu. Bulan terakhir itu kita tercancel semuanya tanpa ada biaya DP atau panjer ataupun itu, nggak ada biaya sama sekali, jadi kosong. Makanya kita langsung berpindah dan ke bisnis lain yang kiranya masih bisa menghasilkan beberapa lah ya, maksudnya untuk bisa menjalankan kehidupan kita atau bisnis kita. Alhamdulillah masih jalan.
Kemudian sampai akhirnya sekarang kalau di Duren ini kayaknya semenjak COVID ini ya? Iya betul. Atau memang Duren udah lama itu terus baru di fokus? enggak, itu baru pokoknya ada Lebaran. COVID ya dari Heeh. Desember itu kan, sedangkan tabungan saya cuma cukup untuk bulan ke depan. Nah akhirnya di pertengahan Maret mulailah saya coba usaha di durian gitu. Jadi pertengahan Maret kemarin mulai, alhamdulillah sampai detik ini berjalan di Duren Nah, gitu. pertanyaannya nih, kenapa Duren? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak yang lain? Gimana ya saja? Sebetulnya Sepintas durian itu atau memang kenapa ada saya peluang apa gimana? yang pasti ada peluang ya, karena sempat lagi ada tren tuh kan di bulan Februari sampai Maret itu ada tren durian. Orang-orang lagi banyak yang beli juga. Dan banyak yang jual durian juga sebenarnya. Cuma ketika saya ngelihat gitu ya, saya coba pelajari, saya coba cari suppliernya gitu ya, yang bisa dapat lumayan lah gitu ya, untuk dijual lagi. Itu dari situ saya mulai, saya kerjain. Sebetulnya ya simply karena memang ada peluang aja sih. Ada peluang, kemudian saya juga buat suppliernya. Udah, ya bismillah, mulai ya. Itu kan alat-alat pasti baru semua ya, atau gimana kan, termasuk freezer. Itu kan kayaknya sebelumnya bukan Boski banget lah di situ lah. Itu baru semua atau gimana? Enggak sih, enggak baru. Karena gini, kan perputarannya lumayan cepat ya. Saya juga nggak mau barangnya itu, durian itu gampang, apa namanya, nggak mau nyetok terlalu banyak, karena khawatir kalau misalkan habis, nanti terlalu lama resiko di kualitas. Jadi, itu kalau nyetok nggak biasanya. Tapi habis, misalkan 2-3 hari habis, ambil. Habis 2-3 hari, ambil. Kayak gitu sih. Freezer yang udah ada di rumah, alhamdulillah. Maksudnya nggak. Masih cukup ya? Nggak nambah set baru ya, investasi nggak ya? Alhamdulillah kalau untuk equipment sih kita nggak nambah ya? Udah ada ya, pakai yang ada dulu. Nanti kalau misalkan ternyata progresnya baik gitu ya, kemudian bagus terus, naik terus, dan kita dapat penghasilan yang lebih banyak, mungkin akan kita coba belikan freezer yang baru yang jauh lebih besar. Artinya sekarang ini sih masih pelajarin marketnya dulu sih. Sampai detik ini masih pelajarin strateginya yang terbaik tuh kayak gimana. Masih riset di harga sebetulnya. Ya sempat kayak coba ngasih program giveaway, kemudian ngasih diskon, kemudian sekarang lagi coba naikin harga lagi, karena memang harga juga kan lagi naik lagi, kita coba naikin lagi, tapi dengan beberapa keuntungan, beberapa benefit buat customer gitu sih. Kemudian ini Waski, sering saya tanya, terutama teman-teman alumni sih, para pelaku bisnis, entah bisnisnya pivot, entah bisnisnya ganti model bisnis dan sebagainya. Yang saya salut teman-teman alumni cepat sekali beradaptasi, termasuk wedding itu kan ada salah satu teman Boski juga kan bergerak di wedding, di Umar Event Planner. Dia tadinya benar-benar nol, akhirnya dia dibilang pivot enggak, dia tetap memanfaatkan kolam konsumennya dia. Jadi dia bersama dengan vendor-vendor cateringnya, tetap jadi jualan catering, jadi jualan makanan, tetap masih di wilayah weddingannya itu. Nah sekarang kalau di Boski nih, yang mungkin saya agak penasaran di Duren ini kan beda ya dari wedding ya. Gimana tuh setelah nembus marketnya tuh? Atau memang sama aja nih? Awalnya dari market itu. Oh, dari market sebenarnya jelas beda antara wedding sama market durian. Itu ngambilnya, saya tuh dari dulu ketika mau coba bangun bisnis pasti saya tuh pakai prinsip yang ATM itu, yang amati tiru modifikasi. Saya tuh pasti selalu cari kompetitor yang memang dari segi penjualan, kemudian dari segi konten gitu ya, dari segi service yang bagus gitu. Saya lihat, saya pelajari, saya contek, saya kembangin. Nah, jadi dari situ saya bisa ngambil keuntungan jauh lebih banyak dengan estimasi waktu yang lebih cepat gitu ya, dan bisa menjual, maksudnya untuk dari nol sampai sekarang berjalan terus, maksudnya
itu akan lebih cepat gitu progresnya dibandingkan mungkin saya benar-benar mulai semuanya dari awal. Ya. Ya, tapi saya coba lihat kompetitor yang bagus, produk servisnya bagus, kemudian di konten, akunnya, websitenya, kemudian cara dia melayaninya, promo apa yang diberikan. Saya lihat dari strategi mereka, kemudian menurut saya bagus, saya ambil. Kalau menurut saya ada yang perlu saya modifikasi, saya modifikasi. Kalau ada yang belum ada di mereka, saya kasih buat pelanggan saya kayak gitu. Pelajaran buat kita semua nih. Jadi ATM sangat membantu kita ya. Iya. Sangat membantu kita untuk bisa cepat beradaptasi. Betul. Terus satu lagi nih, yang teman-teman itu kadang untuk model untuk saat ini itu kayaknya kita nggak usah muluk-muluk banyak cari keuntungan deh gitu. Asal sekedar bisa hidup, dalam artian bisnis tetap berjalan, profit tetap ada walaupun tidak semaksimal seperti sebelum pandemi ini, tapi tetap bisa bayar karyawan, tetap bisa bayar THR, walaupun mungkin nggak senormal seperti biasa, tapi tetap roda berjalan. Nah, yang kalau di Boski ini seperti itu nggak itu? Atau tetap jangan-jangan profitnya melonjak lebih banyak dari yang Baraka? Bisa jadi. Jauh banget sebetulnya dibandingkan Baraka ya. Dengan Baraka yang memang sudah berjalan sangat lama gitu ya. Benar. Dan memang base-nya sudah bekerja sama menjalin relasi dengan beberapa perusahaan. Itu jauh banget, maksudnya jomplang banget. Cuma yang saya ambil hikmahnya adalah ketika saya sudah mengambil banyak ilmu gitu ya, khususnya ketika saya ambil kuliah di kampus Umar Usman itu banyak hal yang bisa saya dapat insight tentang bisnis dan saya coba praktekkan, dan itu mempercepat progres saya dalam membangun usaha yang baru gitu ya, dalam keadaan yang seperti ini gitu. Maksudnya percepatan itu nyata adanya ya. Iya, betul. Maksudnya kita jadi baru bisa jalan, udah bisa sedikit lari lah walaupun belum lari kencang gitu ya. Iya, betul. Maksudnya berbekal dari ilmu yang saya dapatkan lah itu akhirnya mempercepat progres saya dalam bermanuver ke bisnis yang lain dalam kondisi COVID-19 ini. Intinya gimana ya? Yang penting dijalanin aja sih sebenarnya, dan yang kalau saya memang tipenya tipe orang-orang yang agak lumayan harus bisa fokus gitu. Maksudnya mungkin kelihatannya saya kalau yang Baraka kan memang sudah dari awal ya. Cuma memang yang Durian ini saya nyebur ke Durian memang karena kebutuhan juga yang tadi seperti Mas Resan bilang, dan akhirnya mau nggak mau saya coba usaha yang baru, dan memang saya dapat info lebih banyak gitu dibanding usaha yang lain, ya udah saya jalan yang itu aja kayak gitu. Berarti hikmahnya luar biasa juga ya, melatih kita untuk bisa cepat beradaptasi, walaupun ya itu kan kayak cari jalan baru ya sebenarnya. Belum pernah lihat Durian sebelumnya, tahu-tahu ada sepintas, dilihat marketnya oke, suppliernya oke, harganya juga oke, ada dijalanin dan sampai hari ini udah 2 bulan atau 3 bulan? Dari pertengahan Maret, April, Mei, ya sekitar 3 sekarang bulan, udah 2 bulan lebih, sampai bulan menuju 3 bulan ya. Itu pun saya mulai sebenarnya Durian itu waktu itu saya ngambil modal sedikit, waktu itu cuma sekitar 400 ribuan lah gitu ya, dalam waktu untuk awal bisnis gitu ya, yang baru saya jalan, yang nggak pernah dilakuin sebelumnya. Di setengah bulan awal itu udah langsung bisa balik di atas 3 juta, maksudnya oke lah, lumayan lah ini gitu, dari 400 bisa berkali-kali lipat aja. Sampai akhirnya terus dipelajari, ya lumayan lah ya, nambah. Alhamdulillah ya, cepat beradaptasi, cepat menghasilkan, dan kalau ini dibantu sama berapa orang, Boski? Sendiri bisa kepegang sama istri apa gimana? Kalau Durian ini sebenarnya sama istri, cuma fokusnya bukan ke kalau kemarin kan Baraka saya punya desainer ya. Kalau yang di Durian ini saya nggak punya karyawan khusus sebenarnya, cuma saya coba bangun relasi sama reseller gitu. Belum banyak sih resellernya, tapi lumayan lah, meskipun untungnya sedikit ya. Kalau ke reseller kan perputarannya jauh lebih cepat ya, lebih banyak. Jadi dari situ sih agak tertolong juga, karena memang menurut saya bisnis tuh nggak bisa sih kalau benar-benar jalan cuma sendiri, harus ada orang yang bantuin. Karena kalau misalnya kita memaksakan diri gitu ya sendiri,
itu kayaknya capek banget deh, dan maksudnya terlalu banyak makan waktu nantinya. Kalau sama orang tuh ibaratnya mungkin untung kita jadi nggak terlalu banyak, tapi perkembangan usahanya itu akan jauh lebih bagus sih kalau menurut saya ya. Jadi dari situlah perkembangan usahanya, progresnya itu bisa berkembang dengan baik tuh dari situ sih menurut saya. Rame-rame tapi untuk awal-awal mungkin boleh lah ya, kalau misalkan awal-awal mau sendiri dulu semuanya, ya bebas-bebas aja sih. Cuma kalau saya pribadi di usaha saya yang saya jalanin sekarang khususnya di durian itu, saya coba jalin relasi dengan beberapa reseller. Sampai saat ini ada berapa resellernya bos? Masih dikit sih, misalkan masih kurang dari 5 sih. Yang penting kan dikit, ordernya banyak, itu sih yang penting daripada. Iya. Karena beberapa teman-teman ya tentu sebelum masa pandemi ini kan ya, resellernya ada 200, yang aktif hanya 50, ya mungkin ya jadi peramai aja ya. Yang penting saat ini balik lagi tadi, mungkin margin atau profit nggak terlalu besar, tapi perputaran cepat. Lumayan sih ya, maksudnya dari gimana? Maksudnya dari mereka juga kan lumayan ya, rata-rata kalau 10 mah gitu ada yang beli gitu, si resellernya bukan membeli 10, kadang lebih, mungkin ada juga yang kurang-kurang dikit gitu, tapi karena lumayan gitu ya, maksudnya cepet gitu, cash flow-nya kan jadi cepet tuh, jadi dari situ bisa berjalan lebih lancar gitu. Kemudian saya juga atur strategi dan lain sebagainya. Dan satu hal sih yang ini insight banget buat saya ya, saya dapetin gitu. Nah, mungkin dari buat kita semua teman-teman. Iya, dulu tuh, jadi gini Mas Artuan, saya tuh dulu punya prinsip, kan bisnis itu pasti ada fluktuasinya ya. Pasti, nah, di Baraka itu, cash di Baraka itu, kalau misalkan dalam 1 tahun itu, pasti ada sekitar 2 bulan yang saya pasti turun banget. Drop banget tuh penjualan. Yaitu setengah bulan sebelum puasa, bulan puasa, sama setengah bulan setelah puasa. Jadi 2 bulan lah itu. Kalau orang-orang mungkin panen di bulan Ramadan, kalau sebaliknya. Di situ. Iya. Di situ pasti drop banget, jatuh banget. Dari situ saya punya prinsip, berarti dalam 1 tahun itu 10 bulan harus bisa menghidupi 1 tahun. Artinya 10 bulan harus bisa menghidupi 11 bulan. Tapi itu berlaku sebelum ada pandemi. Sebelum. Setelah ada pandemi, saya mulai berpikir lagi, oh ternyata nggak sepenuhnya tepat tuh prinsip yang saya jalanin kemarin. Menurut saya, untuk keadaan seperti sekarang, ternyata bisnis itu kalau ada fluktuasinya gitu, nggak bisa 10 bulan itu untuk 12 bulan, tapi 10 bulan mungkin untuk 2 tahun ke depan, atau 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun ke depan. Artinya, betternya seperti itu ya? Iya, jadi strategi yang harus dilakukan adalah ya naikin sales aja gitu. Benar. Jadi, misalkan kayak sekarang kan saya kadung pakai prinsip yang 10 bulan untuk 12 bulan ya. Pada akhirnya beneran saya cuma punya tabungan itu untuk 2 bulan lebih. Ada 2 bulan ke depan ya. Benar. Sampai akhirnya udah. Sampai akhirnya saya bermanuver ke durian itu maksudnya ya untuk nutup gitu. Ya mungkin dari barang masih ada ya gitu. Iya. Cuma juga nggak bisa berharap banyak gitu dengan kondisi yang sekarang. Daripada saya diem-diem terus gitu kan, nggak ada kenaikan, ya udah saya coba peruntungan di durian dan alhamdulillah sih bisa nambah-nambah. Dari jualan jualan mainan di SD, kemudian lele, kemudian karikatur, masih disama juga desain Baraka sampai ke durian, tentu dengan beberapa kejadian ya. Kalau yang saya pelajarin dari cerita Boski, beberapa kejadian sampai akhirnya pindah atau ganti, dan sekarang terakhir di durian. Nah, kira-kira strategi Boski nih di masa sekarang ini, tentu kan dengan beberapa prediksi ya, mungkin bisa baru normal lagi. Normal seperti semula mungkin lama ya, sekitar setahun atau 2 tahun. Tapi untuk memasuki yang sekarang lagi ramai nih, new normal dalam artian mungkin masa PSBB bisa sedikit lebih longgar, bisa memulai masuk ke seperti kehidupan sebelumnya lagi. Itu prediksi Boski atau rencana Boski gimana nih? Dalam 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan setahun, udah ada belum? Sebetulnya strategi yang saya gunain nantinya untuk ke depan itu lebih banyak di permainan di digital marketingnya sih. Karena
Seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau misalnya kita mau offline gitu, dalam keadaan sekarang itu agak sulit gitu. Dan pokoknya kita bisa pahami lah, maksudnya yang offline sekarang tuh pasti turun banget. Dan yang lagi naik-naik banget ya pasti mungkin di e-commerce, kemudian yang digital marketing, kemudian yang main-main di online gitu ya. Itu lagi naik banget. Kemudian dari medical equipment, mungkin itu lagi naik-naik banget. Jadi menurut saya strateginya lebih ke arah di mana kita jualnya gitu, daripada misalkan kita terpuruk sama keadaan gitu. Lebih baik kita rubah strateginya dengan cara lebih fokusin ke digital marketing, entah itu mungkin teman-teman ada yang main Instagram atau Facebook atau main Google SEO dan lain sebagainya. Saya itu sih harus dikuatin gitu. Bahkan durian saya pun ini lagi saya coba masukin ke Gojek, karena sekarang kan orang-orang lebih merasa aman ketika mesen lewat online ya, maksudnya dibandingkan beli langsung gitu. Artinya dari segi strategi pasti saya akan meminimalisir hal-hal yang ketemu atau kontak langsung dengan customer. Jadi sebisa mungkin saya lewat online semua. Dari situ paling kita coba pikir tentang strategi salesnya, gimana cara menggrab atau membuat orang jauh lebih tertarik dengan produk kita yang sekarang, kayak gitu sih. Sama satu nih, saya terlewat sebenarnya nanya harus ini di tengah-tengah karena baru keinget. Boski ini kan punya skill MC. Iya betul. Nah itu skill MC itu sampai akhirnya sekarang kan ketemu desain di karikatur mau Baraka masuk dengan kerjasama beberapa perusahaan wedding, itu pasti ada kaitannya juga tuh. Jadi kalau kita bicara telur dulu sama ayam duluan mana? Ini sekarang MC dulu apa desain dulu tuh sampai akhirnya ketemu wedding. Apakah dengan kerja sama wedding terus terinspirasi jadi bisa MC, atau memang MC dari awal ketemu wedding kepikiran dari wedding akhirnya bisa desain gift gitu? Gimana Bos? Saya lupa ya duluan yang awal. Yang pasti gini sih Mr. Isan. Kalau desain itu saya dari kecil emang sudah gampang. Cuma memang terinspirasi untuk itu ketika pas kuliah, ketika pas mau kuliah di UIN. Nah itu saya baru terinspirasi untuk bisa dijadikan usaha. Kalau nge-MC itu dari dulu juga sebenarnya udah nge-MC dari zaman kuliah. Iya. Saya kalau dipanggil itu pasti ngomongnya jadi banyak gitu. Itu jadi dulu tuh sering MC, cuma MC-nya kayak MC formal, gimana sih anak band, pembawa acara, moderator, dan sebagainya. Kampus lah gitu ya. Kemudian di dunia wedding itu saya mulai tertarik di dunia wedding untuk MC setelah saya pernah ngantor di dunia wedding. Jadi saya tuh pernah kerja di dunia wedding ya. Saya pernah kerja sekitar 3 bulan. Itu saya kerja sekitar 3 bulan di dunia wedding. Itu baru tuh saya mulai terinspirasi, oh ya saya kan punya kemampuan untuk MC ya gitu. Kemudian di beberapa case juga ketika lagi event wedding, kemudian MC-nya telat gitu ya. Nah saya coba masuk tuh untuk gantikan sementara, ternyata oke juga ya, maksudnya jadi MC wedding asik gitu, lumayan seru lah gitu ya. Maksudnya bisa ngomong, tapi juga pada akhirnya nanti kita bisa dapat uang gitu. Karena saya juga tahu banget MC wedding itu kerjanya cuma 2 hari dalam seminggu, tapi uangnya puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Karena saya udah sampai seperti itu belum? Saya sih belum. Saya sih karena baru mulai, tapi sih belum sampai belum mau menuju. Cuma kayak karena asik ya, karena emang saya suka ngomong. Cuma sebentar gitu ya. Apalagi cuma 2 hari dalam seminggu, maksudnya Sabtu Minggu gitu. Mungkin karena beberapa ada yang hari Jumat gitu ya. Benar. Tapi ternyata asik banget dengan waktu yang sebentar, tapi bisa menghasilkan uang yang cukup banyak gitu. Dari situ, oke, nih MC. Bahkan saya pun kerjasama sama V yang di Umar Event Planner. Iya. Teman saya punya kampus management juga ya. Iya. Saya juga alhamdulillah sering MC di WO-nya dia kayak gitu. Jadi kalau dia ada wedding, sering MC di dia juga kayak gitu. Ya lumayan lah. Berarti pas pertama kali jadi MC wedding itu karena darurat atau emang ada dipercaya atau Ki menawarkan?
karena darurat. Yang tadi, Darurat, jadi ya. ketika di kantor saya itu ada event wedding, kemudian si MC-nya itu telat. Nah, MC-nya telat, akhirnya saya coba di situ pertama kali diri jadi atau MC. ditunjuk sih, karena ya? mungkin teman-teman tahu saya suka ngomong gitu ya. Maksudnya di kampus juga dulu sempat kayak coba ikut lomba public speaking gitu. Intinya sukalah ngomong gitu ya di depan orang banyak gitu. Dari situ, Ki, coba tuh gantiin dulu sebentar gitu. Kan sering MC juga, walaupun MC-nya bukan MC wedding gitu ya. Kan sering MC juga, coba gantiin dulu sebentar daripada daripada weddingnya mundur waktunya kan. Lebih baik digantiin sementara gitu. Nanti kalau misalkan MC-nya udah datang, baru nanti diganti lagi sama MC utamanya. Udah, dari situ kecelakaan, berkelanjutan sampai sekarang. Alhamdulillah keplesetnya bagus. Alhamdulillah. Ya. Jadi dibilang kepepet sebenarnya enggak juga kan, karena sebelumnya udah terbiasa ngomong, tapi akhirnya pertama kali dipercaya untuk bisa menggantikan sampai akhirnya menemukan jalan baru. Betul. Nah, teman-teman, banyak banget yang bisa kita pelajari dari kisahnya Boski, mulai dari bergantinya bisnis karena situasi dan kondisi tertentu, sampai potensi yang udah lama ada, MC ini, skill ini, nggak sengaja ketemu sampai akhirnya bisa keterusan ke jalan yang benar-benar lebih baik. Semua bisa dimanfaatkan, tentu dengan satu sudut pandang yang selalu bisa kita lihat dengan lebih baik, karena satu masalah itu kan nggak akan selesai sebenarnya kalau kita lihat dari satu sisi. Masalah pandemi ini tentu bisa menurunkan bisnis banyak hal, tapi apakah hanya di situ aja kita mau berhenti, diam, mati, dan sebagainya. Nah, hari ini kita alhamdulillah bisa kesempatan sharing sama Boski, tentu dengan beberapa kisahnya kita bisa banyak ambil pelajaran, mulai dari ganti bisnis, potensi yang ada di dalam ini sampai akhirnya bisa biasa juga. Dan terakhir, mungkin Boski ada yang ingin disampaikan, atau mungkin ada yang bertanya. Tadi ada yang bertanya, cuma ada sedikit nggak nyambung ya, yang nanyanya Photoshop desain itu kalau teknis mungkin nanti bisa bayar jawab ya. Kalau teknis nggak usah dilubris nih, Rofik ini teman seangkatan. Oh, itu si Rofik ya. Iya, Bosran. Oke. Mungkin ada terakhir Boski, hal-hal yang disampaikan buat teman-teman yang mungkin dari saya buat teman-teman yang saat ini menjalani usaha, kemudian kebetulan di usaha yang lagi booming di pandemi ini, semangat terus, getol terus, jangan lupa banyak bersyukur. Dan buat teman-teman yang ternyata kebetulan juga terdampak oleh COVID-19, juga jangan putus asa sih kalau menurut saya. Yang penting jalanin aja terus, apapun silakan dilakukan selama halal, selama baik gitu ya, selama tidak melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama gitu ya. Jalanin aja, yang penting fokus. Insya Allah lah, pokoknya kalau hasil nggak akan jauh dari usaha kita. Saya pegang banget satu hadis sama satu ayat sih, Mr. Rizal. Kalau hadis tuh saya pegang banget, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pokoknya setiap perbuatan itu pasti tergantung niatnya, dan setiap itu pasti akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau yang ayatnya itu saya pegang banget surat Ar-Ra'd ayat 11, yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi semuanya Allah tuh tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah oleh dirinya sendiri gitu. Jadi yang penting tuh kita tuh berusaha gitu, berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik, selama itu halal, baik, bagus untuk keluarga, untuk orang sekitar kita, lakukan aja. Yang penting fokus, jangan putus asa. Masalah hasilnya itu hak prerogatif Allah menurut saya, dan kita harus yakin itu, dan insya Allah maksudnya semuanya pasti akan berjalan dengan baik juga, karena lagi-lagi tadi akan mendapatkan atas apa yang kita niatkan tadi. Saya dulu juga, maksudnya usaha-usaha saya itu dimulai semuanya dari nol, bahkan yang Baraka itu dulu dari nol banget, tanpa modal sama sekali. Sampai akhirnya saya bisa menikah dengan modal sendiri, kemudian sampai akhirnya saya punya rumah, punya kendaraan motor, mobil. Bahkan ini sekarang saya lagi di kantor Baraka, posisinya, maksudnya saya bisa dapatkan semua ini, alhamdulillah Allah kasih gitu ya, dari wasilah usaha dan tentunya orang-orang terdekat kita. Jadi jangan lupa juga kita sebagai pengusaha itu banyak-banyak silaturahmi. Dari silaturahmi itu kita bisa jalin banyak hal gitu ya, baik itu ke keluarga dan termasuk sama bisnis dan keuntungan.
itu sih. Jadi semangat terus buat teman-teman semua. Insya Allah Allah kasih apa yang kita mau. Ya, ya. Makasih banyak teman-teman yang udah nyimak dari awal, mungkin dari tengah, atau mungkin di sesi akhir live kita kali ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisahnya Boski, dan pesan terakhir tadi tetap pada niat kita. Insya Allah kalau kita niat baik, Allah pasti kasih yang terbaik. Dan terus bergerak, jangan pernah berhenti apapun kondisinya. Kita harus tetap berusaha, tentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, mulai dari aturan negara, aturan syariat, dan jangan sampai kita melanggar hal-hal tersebut. Mungkin sampai saat ini aja ya teman-teman live kita sore ini. Makasih banyak Boski udah meluangkan waktunya, 1 jam kurang lebih kita bersama di live ini. Mudah-mudahan jalan terus durennya, dan di sesi normal nanti bisa berinovasi lagi, mulai dari barang lagi atau hal-hal lainnya. Dan insya Allah kita doakan teman-teman semua yang lagi mulai, yang lagi memikirkan pivotnya, memikirkan strategi lainnya di bisnis ini, mudah-mudahan bisa lancar sebagaimana harapan-harapannya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini bisa bermanfaat buat semua. Amin. Makasih banyak ya Boski. Kita sama-sama. Terima kasih juga buat Kampus Semar Usman yang sudah mengundang ya untuk seri alumni. Kesempatan banget, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Iya. Kita tutup sesi sore hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Makasih banyak ya Boski. Pamit. Sama-sama. Ya, saya juga pamit dulu kalau semuanya. Silakan Boski. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam.